Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Jaringan Misteri. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan saya, Manda, dan tim akan membawakan sebuah kisah nyata yang akan diceritakan oleh Mas Yodi. Mas Yodi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Yodi ini mempunyai pengalaman horor tentang istri Mas Yodi ya? Iya benar. Lebih tepatnya mantan istri ya Mas Yodi? Mantan ya? istri. Ya. Mantan istri sekarang ya. Itu kabarnya kita sebut saja istri ya Mas ya? Iya. Karena waktu itu masih menjadi istri Mas Yodi ya? Ya. Istri Mas Yodi itu mengalami gangguan, yaitu gangguan santet ya Mas? Iya benar. Itu gangguan santet yang seperti apa Mas? Ya seperti muntah darah, muntah jarum, entah paku, entah pancing, jarum pentul, jarum, can beling gitu, entah gitu. Berarti benda-benda tajam ya Mas ya? Iya. Oh, tahan dulu Mas Yodi ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ya teman-teman. Jangan lupa di like dan dibagikan, karena dengan kalian like dan membagikan video tersebut, kalian sudah mendukung channel Jaringan Misteri. Sebelum kita mulai, kita ke intro dulu. Jaringan Misteri selalu ada yang mengawasi. Inilah kisah Mas Yodi. Asal mulanya itu saya pacaran sama inisial L, kurang lebihnya ya 3,5 tahun lah. Terus putus. Habis putus saya nikah sama yang namanya Ning. Nah, di saat itu udah berapa bulan ya? Udah 3 bulan nikah. Saya diteror secara pesan WhatsApp, pesan Facebook itu, pesan Facebook dari inisial sang mantan yang inisialnya L, mengancam katanya bakal neror hidup saya. Sehabis nikah saya berangkat ke Jakarta. Di Jakarta kurang lebihnya 2 minggu. 2 minggu saya ada kabar dari rumah, katanya istrinya itu teror secara manusia. Waktu itu lagi naik motor terus ditendang sama seseorang sampai jatuh terus pendarahan. Pas waktu itu lagi hamil. Muda. Nah, saya dengar kabar kayak itu, terus saya menghubungi teman saya yang namanya Bang Radit tuh. Oh, Mas Radit ini ya berarti ya? Ya benar. Benar Mas Radit. Betul ya. Nah, gimana nih Mas Radit? Ya itu semacam teror dari orang itu, ya mau kemana-mana dibuntutin. Betul ya Mas Yodi? Ya betul. Oke, lanjut Mas Yodi. Nah, saya dengar kabar itu, gue disuruh pulang. Nah, baru 2 minggu di Jakarta, terus saya pulang. Nah, saya pulang, udah beberapa hari, udah tenang. Terus beberapa hari lagi ada yang ngintai rumah saya. Ngintai sampai istri saya berangkat kerja, terus diintai terus. Dibuntutin terus? Iya, dibuntutin terus. Itu saya potong dulu Mas Yodi ya. Isi pesan dari sang mantan itu isinya apa Mas Yodi? Apakah di sana mengandung diteror akan dibuntutin atau apa, itu emang tertulis jelas atau gimana Mas Yodi? Iya, tertulis jelas. Dia itu mengancam, katanya nggak bakalan
ngancam saya, katanya hidup saya nggak akan tenang gitu. Bakal diteror terus sama dia, terus diteror secara manusia, ditolongin sama teman saya. Itu udah saya pulang diintek, itu udah selesai. Itu teror secara manusia. Setelah berapa hari tinggallah tuh diteror secara gaib. Awal mulanya itu cuman kerasukan. Si istrinya ya? Iya, istrinya itu kerasukan itu berbagai jenis ya, ada yang sifatnya anak kecil, ada yang ya macam-macam lah itu, Nah, itu berapa hari lagi saya hubungin teman saya itu, si Radit. Nah, Radit membantu ya gimana ini loh, maksudnya bisa diteror kayak gini, gimana solusinya gitu. Nah, dia mengasih saran ke saya, ke ahli spiritual juga yang namanya dukun lah gitu. Nah, saya ke dukun itu berapa hari sembuh, terus ada lagi Datang lagi ya, saya cari lagi yang namanya kiai. Udah ya cuman beberapa hari terus cari lagi yang kejawen. Udah dicoba lah yang namanya kiai, kejawen, itu udah dicoba. Malah jodohnya itu di tangga RT, malah yang namanya itu Mas Teguh. Malah alhamdulillah itu dari situ yang sembuhnya ini. Dapat bantuan dari Mas Teguh. Berarti ternyata Mas Yodi ini mencari ke berbagai orang pintar ya, dari kiai, dukun, paranormal, itu nggak ada yang sembuh. Nggak ada. Malah sembuhnya di tetangga sendiri ya. Iya. Yang bernama Mas Teguh ini. Iya. Kita sebut Mas Teguh nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, baik. Dan dibantu oleh Mas Radit ya? Iya, benar. Itu itu Mas Radit itu siang malam itu benar-benar membantuin. Benar. Iya, betul. Ya, dari teror secara manusia, teror secara gaib, Mas Radit bantuin terus siang malam nih, benar. Terus boleh disebutkan nggak gangguan gaibnya itu setelah kesurupan apa aja, Mas? Nah, asal mula teror secara manusia, terus secara kerasukan terus apa itu, jendela kamar itu ada yang gedor-gedor, pintu WC ada yang gedor juga. Nah, terus sampai yang paling parah itu yang muntah-muntah paku itu, beling, pancing, terus jarum pentul, jarum biasa tuh, dari barang-barang yang di sekitar rumah kita itu muntahnya. Ya sebenarnya dukun itu bukannya ngirim dari sana tempat lain, tapi ngambilnya itu dari tempat-tempat kita sendiri, dari sekitar kita lah. Diambil, dimasukkan ke orang yang punya rumah tersebut. Iya. Oke, Mas, saya mau tanya ini, Mas. Cara penyembuhannya itu seperti apa, Mas, untuk istrinya Mas Yodi ini? Metodenya? Itu metodenya Mas Teguh itu dia kan dari pondok ya, dari pondoknya gue nggak tahu sih pondok mana itu di secara ruqyah sama dibantu sama kejawennya Mas Radit tuh pas lagi kerasukan arwah apa tuh, lalai kerasukan, jadi saya kerasukan itu di ruqyah sama Mas Teguh sama dibantu sama Mas Radit itu di ruqyah. Terus ada capung ya,
capung, ada capung itu terbang waktu itu malam sekitar kurang lebihnya jam 8 malam tuh. Itu pas lagi di ruqyah, istri saya itu bilang, Itu jangan ditangkap itu teman saya gitu. Oh, maksudnya yang bicara itu istrinya masnya dalam keadaan kesurupan. ya kesurupan. Oh, berarti itu temannya itu teman jin berarti ya? Iya benar. Betul Mas Radit ya? Ya betul. Mas Radit menyaksikan sendiri? Dia menyaksikan. Nah itu, nah tapi saya itu tertangkap itu capungnya, ditangkap, terus saya masukkan ke botol, terus saya tutup dan saya ikat pakai tali, diikat ke kipas angin, tapi kipas anginnya dalam posisi mati loh, nggak dinyalain, diikat dalam botol, terus botolnya itu terbang loh, kan aneh di luar nalar loh. Zat capung di dalam botol ngebawa terbang itu apa? Botol kan di luar nalar banget tuh loh. Ya. Nah itu metode penyembuhannya itu ya alhamdulillah itu dari Mas Teguh sama Mas Radit itu ya dibantu dari Mas Teguhnya dari pondok ya Mas Raditnya dari kejawen kan pondokan sama kejawennya itu gabung berkombinasi ya kejawen sama Islamnya itu ada untuk melawan itu. Berapa hari itu Mas? Apanya itu? Proses penyembuhannya? Proses penyembuhannya lumayan lama sih. Dari kandungan istri berapa bulan apakah nyampe melahirkan? Enggak. Itu dari kandungan istri pertama secara teror manusia itu kandungan kurang lebihnya 3 bulan sampai gangguan santet kiriman itu sampai kurang lebihnya itu 7 bulan itu diganggu ya nggak sampai lahir sih 7 bulan alhamdulillah udah selesai ya alhamdulillah juga itu pas lahirannya anaknya ya sehat juga normal dan sehat walafiat alhamdulillah. Baik, saya mau tanya ini mohon maaf ya teman-teman bagi yang menyaksikan karena keterbatasan ceritanya Mas Yodi ini kan agak-agak lupa ya Mas Yodi. Iya, udah lama juga sih. Udah lama, jadi makanya saya bantu dengan banyak bertanya ya teman-teman. Jadi begini Mas Yodi, itu kan saya penasaran Mas. Ini kan kiriman dari mantan. Iya, benar. Nah, apakah selama Mas Yodi sedang menyembuhkan si istri, apakah mantannya itu tetap mengirimkan pesan atau datang atau bagaimana Mas Yodi pada saat itu loh? Di saat itu lewat itu Facebook itu inbox, setiap gue blokir pasti ada inbox lagi terus-terusan, bisa tahu loh ada apa itu udah tahu ya. Mohon diceritakan Mas Yodi. Ya misal saya pergi apa ada kejadian apa itu tahu lewat Facebook itu, dia ngirim pesan ke Facebook, errornya pertama error, terus Bunyinya gimana Mas Yodi bunyinya? ya bunyi itu nggak bakalan hidup tenang saya katanya, itu bakal diteror terus gitu. Berarti kalau istrinya Mas Yodi sedang dalam gangguan, mantannya Mas Yodi pasti Iya, ngasih kabar. iya pasti Manas-manasin terus berarti. terus iya. Dan saya penasaran dengan mantan pacarnya Mas Yodi si L ini, itu bagaimana kabarnya sekarang Mas? Jadi kabarnya itu udah menikah. Apa Mas Yodi masih berhubungan dengan mantan itu? Kok tahu? Enggak, cuman kan dengar dari temen lah. Oh, dari teman, info teman Iya. ke teman gitu ya? Iya. Kan lama juga sih ya saya hubungan sama dia, udah lama ya, kan ada yang ngasih tahu lah kabarnya gitu. Saya tanya lagi nggak apa-apa ya? Ya, Ya nggak apa-apa ya. Ini Mas Yodi sekarang kan istrinya sudah jadi mantan ini Mas Yodi. iya.
boleh diceritakan kok bisa? Kan padahal perjuangannya Mas Yodi ini luar biasa ini. Selama kandungan masih muda dan sampai melahirkan, Mas Yodi ini masih bersama istri ya? Masih. Sampai kurang lebih berapa ya? 4 tahun lebih lah. Anak umur 4 tahun? Iya, anak 4 tahun. Ya itulah namanya hidup lah. Ada yang tahu. Boleh diceritakan Mas Yodi, kejadian waktu Mas Yodi berpisah dengan istrinya Mas Yodi. Mungkin bisa disampaikan di channel Jaringan Misteri ini. Mungkin ada unek-unek atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke sang mantan si Ening ini. Monggo boleh disampaikan. Ya karena faktor ekonomi lah itu. Istri saya dari keluar terus kenal sama seseorang, itu ya cewek sih, kenal sama cewek, kenal sama seseorang, terus diajak pergi tuh, diajak keluar, terus lah itu di apa ya, pergaulan yang kurang enak lah tuh, terus ketemu sama seseorang laki-laki dan terpincut mungkin tuh, dan saya mengetahuinya. Nah akhirnya lah saya memutuskan buat apa bertahan kalau udah dibagi dua lah itu. Sudah diduakan Ya waktu udah itu. diduakan, buat apa saya bertahan tuh. Dan saya memutuskan itu berpisah, itu cerai dari istri saya. Nah istrinya itu sebenarnya masih mencintai Mas Yodi ya? Kurang paham itu masalah itu, karena udah berani menduakan, bahkan mungkin enggak ya, udah enggak sayang gitu ya, sama lelaki lain lah gitu. Untuk anaknya sendiri itu ikut si istri ya Mas ya? Ya ikut istri. Ini saya mohon maaf sebesar-besarnya Mas Yodi kalau mengungkap atau mengekspos kepribadiannya Mas Yodi, tidak apa-apa, saya minta izin. Iya. Tidak apa-apa, saya upload ya, Nggak apa-apa. untuk konfirmasi buat teman-teman ya. Baik, mungkin segitu aja kisahnya Mas Yodi ya. Ya siap. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang Mas Yodi, bisa di Facebooknya Mas Yodi. Apa Facebooknya Mas Yodi? Yodi Segoro Kidul. Yodi Segoro Kidul. Ya, Yodi Tentang Segoro. apa Mas Yodi? Tentang pertambangan emas, pengolahan emas itu. Oh berarti Mas Yodi tahu ya kejadian emas yang di Haji Barang itu ya? Ya tahu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang penasaran tentang kisah selanjutan dari penambang emas Haji Barang. Silahkan bisa inbox Mas Yodi ya. Bisa. Dipersilahkan ya. Ya. Boleh ditanya-tanya Mas Yodi. Oke. Mungkin segitu aja kisah dari Mas Yodi. Ambil baiknya, buang buruknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.